Baik. Di sini saya akan melanjutkan menganalisis kelayakan usaha di PT Bukit Mas di bagian kriteria investasi. Nah, di kriteria investasi ini ada beberapa poin seperti pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan. Pemasukan sendiri itu ada hasil penjualan, jumlah panen, harga panen, nilai sisa. Sedangkan untuk biaya untuk pengeluaran ini dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama investasi, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya tetap. Nah, di sini kita akan masukkan dulu dapat dari mana angka ini pada tahun pertama. Nah, untuk di tahun pertama ini kita mengambil dari standar budidaya tanaman untuk tahun pertamanya di bagian ini. Nah, untuk cara memasukkannya ke sini yaitu dengan yaitu sama dengan, nah kita coba sama dengan, kemudian kita klik yang ini, lalu enter, dan hasilnya akan mengikuti. Nah, untuk yang ini kita sebelum mengisi kolom yang jumlah panen, kita terlebih dahulu mengisi yang harga panen dan nilai sisa. Nah, untuk nilai yang harga panen ini didapatkan juga dari standar budidaya tanaman. Nah, untuk rumusnya hampir sama kayak yang hasil penjualan. Mari kita coba, yaitu rumusnya sama dengan rumusnya kurung buka, terus ke biaya standar budidaya tanaman. Nah, ini kita mengklik dari B12, M5, kemudian ditarik hingga B1, M1. B1, M1. Nah, B1, M1. Kemudian tinggal diklik, di enter aja, nanti ini akan masuk. Begitupun untuk harga panen. Harga panen diambil dari standar budidaya tanaman dengan cara atau rumus yang tadi, yaitu sama dengan, kemudian pergi ke standar budidaya tanam, kita mengklik yang harga ini di B4 M1 yang harganya 5.000, berarti tinggal enter, nanti akan mengikuti. Kemudian untuk mengisi jumlah panen untuk hasil penjualan ini didapatkan dari pengkalian yang ini, yang harga panen dikalikan jumlah panen. Mari kita coba. Sama dengan, tinggal klik yang ini terus kali yang ini, enter. Nah, untuk mengisi bagian yang kolom tahun kedua sampai ketiga itu kita tinggal mengambil dari poin ini atau menyalin dari ini, tapi tidak bisa diketik menggunakan rumus yang seperti biasanya, yaitu pakai sama dengan, kemudian diklik. Nah, sama dengan, kita klik yang ini, lalu enter, maka otomatis akan pindah. Kemudian ini tinggal simpan ini, tarik ke bawah, lalu tarik ke pinggir, lalu enter. Nah, nanti rumusnya akan mengikuti ke sini.
Nah, kemudian kita masuk ke pengeluaran. Yang pengeluaran sendiri ada beberapa poin, yaitu biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Nah, untuk biaya investasi ini didapatkan dari biaya dari investasi penyusutan, di mana biaya investasi penyusutan ini didapatkan di D69. Nah, yang ini, yang biaya investasi per tahun. Rumusnya masih sama, yaitu dengan mengklik sama dengan, kemudian kita klik yang ini, total biaya investasi per tahun. Kemudian tinggal enter, nanti akan ke sini. Nah, untuk yang ini masih sama, kita mengcopy dulu yang ini, lalu ke sini. Seperti ini. Sama dengan, kemudian klik yang ini, enter. Nah, kemudian kita taruh lagi di ini kursornya, lalu kita tarik ke sini, ke ujung, sampai tahun kelima. Lalu enter. Nah, nanti rumusnya akan mengikuti. Kemudian untuk biaya variabel ini didapatkan dari mohon maaf, untuk biaya tenaga harian lepas kita mengisi dulu dari persiapan lahan, pembersihan lahan, penanaman, dan penyiangan. Nah, untuk pembersihan lahan kita ini mengambil dulu datanya dari standar budidaya tanam. Berarti di sini yang di total per tahun yang ini. Kemudian kita tinggal masukkan aja ke sini dengan rumus sama dengan, kita ulang, sama dengan biaya ini, lalu kita klik yang total per tahun di bagian pembersihan lahan, kemudian tinggal enter. Nah, kita taruh lagi ke sini, kemudian ditarik sampai bawah, lalu enter, dan kemudian tarik sampai ujung tahun kelima, lalu enter. Mohon maaf, nanti untuk yang ditariknya kita masuk dulu ke tahun kedua, kemudian kita mengcopy dulu yang ini, lalu bisa dimasukkan ke sini, yaitu sama dengan kita kopikan dulu, klik yang ini lalu enter. Nah, kemudian kita taruh lagi kursor di sini, tinggal enter, lalu kita tarik lagi ke sini, ke ujung. Nanti rumusnya otomatis akan mengikuti. Nah, untuk biaya material sendiri yaitu sama, kita mengambil dulu dari biaya standar budidaya tanaman. Kita hapus dulu yang ini. Mohon maaf. Sama dengan yang ini. Tinggal enter. Nah, kemudian kita taruh lagi kursor di sini, lalu tarik ke bawah sampai yang ini. Kemudian enter. Lalu kemudian untuk yang ini sama juga di atas, yaitu kita mengcopy dulu yang bagian yang ini. Nah, dengan cara sama dengan kita klik yang ini, kemudian enter. Terus kita tarik lagi ke bawah.
enter, lalu kita tarik lagi ke pinggir. Nanti akan mengikuti. Begitupun sama dengan biaya tetap, rumusnya sama seperti yang di atas, yaitu kita mengambil dulu, mohon maaf, nah, kita mengambil dulu yang ini, di biaya standar budidaya tanam yang ini. Nah, nanti otomatis juga akan mengikuti untuk bagian yang ininya, kita tarik ke bawah juga, lalu kita enter. Nah, untuk yang bagian ini tidak sama, mohon maaf, sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu kita mengcopy dulu yang ini, lalu ditarik ke bawah, kemudian di enter, mohon maaf. Nah, kemudian di enter, tarik ke bawah, di enter, kemudian tarik lagi ke sampai tahun kelima, lalu enter lagi. Nanti rumusnya akan mengikuti. Nah, kemudian kita akan menghitung dulu untuk biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap ini kita dapatkan dari sini, jumlah total yang ini. Nah, caranya bagaimana? Nanti sama dengan kita klik yang ini, kemudian kita tarik sampai bawah, di enter. Mohon maaf, astagfirullah, mohon maaf. Maaf, rumusnya menggunakan sum baru di ini. Nah, kita coba lagi, sama dengan sum, kurung buka, kita klik yang ini, kemudian tarik sampai bawah, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, terdapat hasilnya. Kemudian kita klik yang ini, dan kita tarik sampai ujung, lalu enter. Nanti hasilnya akan mengikuti juga. Begitupun halnya dengan yang ini, yang biaya variabel. Yang biaya variabel juga sama. Kita menjumlahkan dulu yang tenaga harian lepas dan biaya materialnya, yaitu dengan cara kita coba lagi, sum, kurung buka, kemudian kita klik yang ini, tarik sampai bawah, terus koma untuk penjumlahannya, kita klik lagi yang ini, yang benih, sampai yang meresal. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, seperti itu. Kemudian kita taruh lagi kursornya di sini, dan tarik sampai sini, tahun kelima. Kemudian enter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita memasuki biaya poin ketiga, keuntungan. Nah, untuk keuntungan sendiri ini didapat dari pengurangan E6. E6 itu berarti pemasukan dikurang E12 pengeluaran yang ini. Mari kita coba. Yaitu sama dengan E6 yang ini dikurang biaya variabel. Mohon maaf, dikurang biaya pengeluaran. Please. Lalu enter. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik, lalu kita geser
sampai ujung. Nanti akan mengikuti rumusnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada kriteria investasi. Yang pertama ada DF dengan asumsi itu 10% dan yang lain sebagainya. Nah, untuk pertama DF yaitu kita mencari yang ini dihasilkan atau didapatkan dari rumus 1 per kurung buka 1 plus C44, berarti C44 ini berarti 10%, kurung tutup, lalu pangkat E5, berarti yang tahunnya, tahun yang ini. Kemudian sama dengan, mari kita coba. Nah, untuk ini kita menggunakan, supaya tidak ini, lalu enter. Nah, kemudian ini tinggal tarik aja ke sini, nanti rumusnya akan mengikuti. Enter. Mohon maaf. Kemudian enter. Bis. Nah, kemudian masuk ke VV penerimaan, di mana VV penerimaan ini dihasilkan dari E44 dikali E6. E44 berarti DF diskon faktor dikali E6. E6. Nah, yang ini di tahun ke-0. Kita coba VV penerimaan sama dengan E44. Yang ini yang mohon maaf, sama dengan klik yang ini sama yang ini. Astagfirullah rumusnya. Yang ini kali yang ini. Enter. Nah, nanti ini tinggal tarik aja ke samping. Rumusnya akan mengikuti. Nah, kemudian yang kita masuk ke VV pembiayaan. Nah, VV pembiayaan ini merupakan F44 berarti DF dikali E12 dikali pengeluaran. Rumus kita coba sama dengan ini dikali pengeluaran. Enter. Nah, kemudian ini tinggal tarik aja ke sini. Lalu enter.
Nah, untuk biaya keuntungan juga sama, kita kalikan dulu E44, berarti yang ini dikalikan E41, berarti keuntungan yang ini. Nah, kita coba sama dengan ini dikali sama ini. Enter. Kemudian ini tinggal tarik aja ke sini. Nanti akan mengikuti rumusnya. Nah, untuk MPV kita masuk ke MPV. Untuk MPV itu merupakan penjumlahan dari sini sampai sini, yaitu dengan rumus sum. Kita coba sum kurung buka, kita tarik sampai ujung, kemudian enter. Nah, kita masuk ke ke nilai gross PC dan net PC. Nah, untuk gross ini didapatkan dari mohon maaf 45. Nah, dari sini sampai sini kita coba. Merupakan, nah untuk gross sendiri, mohon maaf, untuk untuk menghitung gross BC-nya yaitu kita mengkalikan dari biaya sama dari penerimaan dan biaya. Dengan kita coba, yaitu rumusnya sum sama dengan sum kurung buka dari sini mohon maaf per sum penjumlahan yang ini. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, kita ulangi. Sum kurung buka, kita klik yang ini, kemudian kita tarik sampai yang kelima, kemudian tutup kemudian masuk ke yang biayanya, PV biaya, kemudian tarik. Mohon maaf, sebelumnya kita kasih dulu sum kurung buka sama kurung tutup, lalu enter, dan hasilnya 0,3. Nah, untuk ini dalam artian biaya yang dikeluarkan akan mendapatkan kerugian karena tidak menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 0,30. Kemudian yang nilai netnya itu didapatkan dari E47 dibagi E46, berarti dari PV keuntungan dibagi PV biaya. Sama dengan PV keuntungan dibagi PV biaya, kemudian enter, jadi -1. Nah, untuk dalam artiannya biaya yang dikeluarkan akan mendapatkan kerugian, tidak menghasilkan keuntungan bersih sebanyak Rp -1. Kemudian kita masuk ke
IRR. Nah, untuk IRR ini kita sama dengan E41 sampai J41. Penjumlahan dari E41 sama J41. Nah, dari sini sampai sini. Kita coba sama dengan IRR kurung buka sini sampai sini, kemudian enter. Nah, dengan ini tidak dapat mengembalikan biaya investasi selama 5 tahun. Kemudian kita masuk ke biaya BEP unit. BEP unit. Nah, untuk BEP unit ini kita dapatkan dari F35 per, mohon maaf, BEP ini dari sini biaya tetap per F9 harga panen dikurang F14 dikurang biaya variabel per 8 dibagi jumlah panen, maka akan menghasilkan seperti ini. Lalu ketika udah itu, kemudian ini tinggal ditarik aja sampai sini, lalu enter. Nah, untuk biaya penerimaan sendiri ini juga hampir sama, yaitu sama dengan F32 per kurung buka 1 minus atau dikurang kurung buka F14 per F7. Nah, mohon maaf, F32 berarti biaya tetap dibagi per kurung buka 1 dikurang kurung buka F14 biaya variabel dibagi per F7. Nah, jumlah hasil yang ini, hasil panen. Mohon maaf, hasil penjualan. Kemudian kita tinggal enter aja. Lalu kita samakan atau ditarik sampai ujung. Nanti rumusnya akan mengikuti, tinggal enter. Nah, kemudian ada penghitungan payback period sama kumulatif. Pertama-tama kita menghitung dulu yang kumulatif PP per tahun, di mana ini dihasilkan dari E47 yaitu keuntungan, biaya keuntungan. Nah, untuk tahun pertamanya yaitu E55 yang ini ditambahkan yang ini biaya keuntungan. Mohon maaf, yang tahun kedua pertamanya di F47. Nah, yang ini. Kita coba sama dengan klik yang ini plus, maaf, plus yang mohon maaf, bentar. Yang ini berarti keuntungan. Nah, sama dengan klik yang ini, shift tambah yang ini, lalu enter. Nah, ini tinggal kita tarik aja sampai yang tahun kelima, kemudian enter. Nanti rumusnya akan mengikuti. Nah, kemudian ini tinggal
kita kalikan saja menghitung dari penghitungan payback period. Nah, di sini kan 4 tahun. 4 ditambah K13 berarti yang biaya investasi yang ini. Mohon maaf, sebelum mengerjakan penghitungan payback period, kita terlebih dahulu kita mengisi yang total selama 5 tahun yang ini. Nah, yang ini kita mendapatkan jumlah dari sini penghitungannya, dari sini 12 berarti dari sini dihitung sampai sini. Kita menggunakan rumus sama dengan kita klik yang ini, lalu jumlah, kemudian enter. Mohon maaf, kita sum. Itu sama dengan sum kurung buka, kita klik yang ini, kurung tutup, lalu enter. Nah, terdapat nilainya. Kemudian yang ini juga sama, yang biaya investasi. Ini tinggal tarik aja ke bawah. Enter, nanti rumusnya akan mengikuti. Yang ini pun sama, kita tarik sampai bawah. Maaf, kita tarik dari sini. Tarik sampai bawah. Sampai sini. Sampai biaya tetap. Kemudian enter. Nanti rumusnya akan mengikuti. Nah, kemudian kita bisa menghitung payback period. Nah, payback period ini didapatkan dari 4 ditambah K13 yang ini, yang biaya investasi, kemudian dikurang H55. H55 yang ini di tahun ketiganya. Kemudian kita per atau dibagi J55 yang ini. J55 yang ini tahun ke-5-nya. Dan dikurang H5 yang ini. Kemudian kita tinggal enter dan hasilnya -2. Nah, dengan itu investasi tidak dapat dikembalikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.